Oke, selanjutnya kita akan menggambar tampak. Jadi sebelum menggambar tampak di AutoCAD ya. Jadi sebelum menggambar tampak itu, yang pertama harus kita tahu dulu itu baca gambar. Baca gambar maksudnya bagaimana? Misalnya di Dena. Kalau kita menentukan tampak, mulai dari misalnya tampak depan mana, belakang di mana, samping kiri kanan di mana. Nah, kalau tampak depan itu mulai dari bawah. Jadi kalau kita lihat dari bawah ya, atau kita lihat dari depan, semua sisi-sisi depan ini, sisi-sisi depannya Dena, atau sisi bawahnya Dena, itu tampak depan. Ini sisi bawah, sisi bawah, sisi bawah. Nah, sama yang di belakang. Sisi belakang berarti tampak belakang. Sisi belakang. Kemudian ini sisi samping kanan. Samping kanan kiri? Oh, kiri, sorry. Ini samping kiri, ini samping kanan. Kita mulai dari tampak depan ya. Jadi caranya menggambar tampak depan di AutoCAD, kita gunakan namanya construction line atau garis proyeksi. Shortcutnya itu XL ya. Oke, jadi ada dua caranya di sini. Jadi caranya itu XL enter, V enter itu untuk proyeksi vertikal atau garis bantu arah vertikal memanjang ke atas ya. Escape, kemudian XL enter, H enter itu untuk proyeksi horizontal atau garis memanjang. Oke, kita mulai dari proyeksi vertikal ya. Kita mau proyeksi sudut-sudut di sisi depan bangunan Dena. Ya, lebih seperti itu. Jadi yang pertama XL enter, V enter. Nah, kita proyeksi sudut setiap bangunan sisi depannya, mulai dari pagar. Nih, sudut, kemudian sudut ruang tamu depan, paling di luar. Nah, kemudian tiang teras, sudut depan, kemudian ruang tidur. Ini sisi depannya atau sudut depan. Ada lagi terakhir pagar. Ini enter. Nah, kita sudah dapat garis proyeksi bangunan. Ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garis vertikal. Selanjutnya kita mau buat garis proyeksi horizontal. XL enter, A enter. Nah, kita bisa buatkan di atas atau di bawah, sembarang kita mau start mulai membangun dari mana. Misalnya di bawah saja. Untuk penempatannya atur saja agak jauh sedikit dari Dena. Misalnya di sekitar sini. Oke. Nah, untuk garis horizontal ini itu namanya bisa kita ibaratkan garis dasar lantai. Apa itu garis dasar lantai? Kita lihat di Dena. Di sini ada keterangan plus minus 0,00. Nah, itu garis patokan kita mulai dari lantai dasar. Itu yang kita anggap lantai dasar. Garis bangunannya atau garis lantai bangunan. Kemudian ada keterangan minus 0,05. Kalau minus berarti dia turun 0,05 meter atau 5 cm. Turun 5 cm dari lantai dasar. Kemudian 10 cm dari lantai dasar ke carport, parkiran mobil. 15 cm ke taman atau tanah. Jadi jaraknya itu 55 semuanya. 5, 10, 15. Jadi ini kita copy ke bawah karena dia minus berarti turun. Copy ke bawah lurus 5, 10, 15. Nah, kita sudah dapat garis lantai dasar, lantai teras, carport, tanah. Selanjutnya untuk garis dinding di bawah tanah, potong semua. PR enter 2 kali, blok semua. Nah, kita mulai dari misalnya teras ya. Kita mau bersihkan. Ini kan bukan teras dulu semua ini. Yang kita mau sisakan itu di luasnya. Kita kembali ke Dena. Nah, teras depan itulah yang perlu kita lihat itu luas lantai teras. Nah, ini kan teras luasnya begini.
Nah, kita perhatikan itu garis proyeksinya yang sejajar dengan luas. Yang ini dengan yang ini. Garis itu yang keberapa? Garis keempat dan garis keenam dari kiri. Jadi diklik itu garis yang keempat dan yang keenam. Kita coba 3, 4, ya, coba. Jadi klik dulu seperti itu. Kita mau batasi. TR, enter 1 kali. Potong garis di luar luas. Potong garis di luar luas. Jadi ini kan luas tingginya. Kita mau potong yang di luar sini. Kedua dari atas. Dan ini. Enter. Selesai. Ini lantai teras. Lanjut carport. Parkiran mobil. Bagian di sini ya. Sama. Garis kedua dan garis keempat. Ya. Sama ya, luasnya di atas di sini. Carport. Caranya sama ya. Klik TR, enter 1 kali. Potong garis di luar luas. Yang di sini, kedua dari bawah, kedua dari bawah. Nah, selesai. Yang terakhir itu tanah. Oke, setelah kita selesai proyeksi lantai, selanjutnya bangunan. Oke, untuk bangunan, sini sudah ada contoh. Nah, di sini bangunan kita kan modifikasi ya. Maksudnya itu yang satu tinggi, yang satu rendah. Kita mau fokus ke bangunan tinggi dulu. Untuk tinggi dindingnya, sini 3,5 meter atau 350. Kemudian tinggi atap 300. Jadi dinding ini garis lantai dasar, kopi ke atas 350. Nah, kemudian garis atap tadi, tinggi atap 300, kopi 300. Oke, jadi ini dinding, ini atap. Kita selesaikan dulu. Mulai dari dinding nih. Ini kan garis dinding, garis dinding, garis dinding. Nah, dinding kita kan hanya sampai di sini. Berarti dinding yang ada di atas atap kita potong. Potong. Klik 1 kali, TR, enter 1 kali, potong ini. Nah, selanjutnya batas atap. Yang balik ke dena. Nah, ini kan ini atap kita. Batasnya itu hanya sampai di sini. Yang kita offset 60 cm. Proyeksi vertikal sejajar garis atap. Nah, bisa warnai supaya tidak bingung membedakannya ya. Nah, warna merah itu berarti atap. Nah, sampai di sini atap kita. Berarti sisanya yang di luar ini dipotong, bisa juga dipotong. Atau cara cepatnya bisa gunakan namanya fillet. F. Shortcutnya F. Ini ya, F. Jadi F, enter. Misalnya yang mana? Misalnya yang di atas dulu ya. Klik garis atap. Sama yang sebelah. Klik. Ini. Warna merah. Jadi by layer standar. Ini dinding, ini atap. Selanjutnya kita kasih lengkap. Di bawah sini list plank, di sini atas sini bubungan. Untuk bubungan sama seperti dena atap ya. Nih 10 cm. Ini juga copy ke bawah 10. Kemudian list plank, copy ke bawah 16. Setelah itu tutup garis ini, garis. Nah, di dalamnya ini potong. Selesai bangunan tinggi. Lanjut bangunan rendah. Nah, bangunan rendah itu sama ya. Tingginya berapa? Tingginya 310, atapnya 182. Oke, sama caranya lantai dasar copy 310. Ini 182. Kemudian kita bereskan dindingnya. Dinding. Nah, ini bisa dipotong. Klik 1 kali batas, TR, enter, klik ini. Kemudian
Untuk bangunan rendah, ini bangunan rendah, dia akan sandar ke bangunan tinggi. Maksudnya bagaimana? Nah, modelnya kayak begini. Bangunan tinggi dia sandar ke sini, bangunan yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi klik garis dinding ini bangunan tinggi, TR enter 1 kali, potong garis dinding bangunan rendah. Sama juga yang atap. Nah, setelah itu batas atap di sini. Sama, kita proyeksi yang garis ini. Proyeksi vertikal, warnai merah. Sisanya ini bisa di fillet, bisa di trim. Nah, warnanya standar. Setelah itu sama yang di ini. Apa namanya? Hubungan list plank. Ini 10, ini 16. Oke, sisa tutup garis, potong. Selesai bangunan rendah. Lanjut di sini yang tiang teras. Untuk tiang teras itu kan di plat. Oke, kita coba ekspor. Ini tingginya sampai ke plat itu 210. Oke. Jadi ini garis lantai dasar, copy 2.70. 2 berapa kah? Ya, 270. Oke, 270. Itu garis plat. Bisa warnai dulu supaya tidak pusing. Nah, ini. Selanjutnya copy ke bawah. Tebal plat 10 cm. Setelah itu ini kan plat. Ini tiang teras. Jadi garis tiang teras yang ada di atas plat dipotong. Klik dulu ini. Plat atap teras. Nah, klik 1 kali, TR enter, potong tiang di atas. Sama juga ini, potong. Sisanya batasnya di sini. Sama ya, kita proyeksi lagi nih. Apa namanya ini kah? Plat atap teras. Proyeksi, warnai sembarang. Oke. Di sini. Ini bisa kita buatkan garis L. Kita ikuti dari sini bangunan tinggi ke garis apa namanya ini? Proyeksi vertikal, terus ke bawah, kembali ke sini. Sisanya hapus. Oke, selanjutnya di sini kita buatkan namanya dinding teras. Dinding teras itu yang dinding tergantung di atas. Oke, itu copy ke bawah. Misalnya berapa? Contoh 40. Nah, kita gabungkan nih tiang teras dengan dinding fillet F. Klik. Selesai. Terakhir pagar. Ini kan pagar ya. Nah, pagar itu standarnya 150 dari tanah. Bukan lantai dasar, tapi tanah ya. Klik garis tanah, copy 150. Oke, sisanya bisa di trim, bisa di fillet sembarang. Kemudian yang di dalam bangunan potong.